Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah musholah hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan iman Islam sekaligus nikmat sehat walafiat, sehingga Allah berikan kita istiqomah dalam menuntut ilmunya. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dicatat sebagai rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasil ila musannif qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ad-darsul rabi' fi ar-raja' wal amal. Materi kita pada malam hari ini kita seling. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai muamalah. Sekarang kita membahas mengenai tentang sebuah harapan. Kita ini hidup di dunia, ada rasa khauf, ada berharap sesuatu. Supaya apa? Supaya diri kita lebih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah harapan ketika kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allah berfirman, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hamba yang telah melakukan dosa di atas mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita pastinya yang namanya dosa terkadang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari. Baik itu dosa dan kesalahan yang memang dosa tersebut kecil ataupun besar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita masih muda, masih bocah, di zaman jahiliyah barangkali sholat nggak pernah, ya, duduk ke majelis taklim nggak pernah. Apa yang kita masa mudanya? Hura-hura, yang gaplek, mabok, judi, gitu. Giliran udah tua, alhamdulillah Allah berikan hidayah, rajin ke masjid, rajin ke mushola, rajin duduk di majelis taklim. Maka oleh karena itu ada kesempatan kita, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita punya dosa banyak, tapi ampunan Allah lebih besar dibandingkan maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan. Maka oleh karena itu kita kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk menjaga. Maka kita habis sholat kadang-kadang kita baca tuh doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami ketika Engkau sudah memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita masa mudanya enggak benar, udah tuanya makin enggak benar. Enggak apa-apa, masa muda kita mungkin dulu belum dapat hidayah dari Allah. Guru ngaji masih sedikit, yang ngasih arahan bimbingan masih sedikit. Lama-kelamaan kita sadar, oh ternyata kalau kita cuma hura-hura di dunia, kita nggak dapat apa-apa nih. Maka perlu investasi yang besar. Bagaimana investasi kita? Ya mengerjakan amal kebaikan, melakukan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Duduk di majelis taklim. Barangkali saya pernah cerita sedikit, saya ulas cerita ini. Dulu ada seorang Pak, dosanya luar biasa, dosanya banyak sekali. Bahkan orang ini membunuh sampai 99 orang. Ini orang ini berdarah dingin, nggak boleh kesinggung sedikit, udah pengen gacok aja. Nggak boleh dia kena luka sedikit, udah membunuh orang aja. Suatu ketika orang ini membunuh 99 orang, dia nanya sama orang agamawan, ahli agama, bukan ahli ilmu, ahli agama. Apa kata beliau? Wahai seorang ahli agama, saya ini telah membunuh 99 orang. Kiranya Allah memaafkan nggak dosa dan kesalahan saya? Apa kata orang agama itu? Enggak, satu orang aja yang kamu bunuh dosanya banyak, apalagi 99 orang. Mendengar jawaban orang ahli agama tersebut bukan makin enak di hatinya. Wah, makin apa nih? Ya makin kesel. Wah, ini orang agama, wah saya mau tobat tapi nggak dikasih peluang.
Bagaimana caranya? Boleh tebas aja lagi nih. Jadi berapa? 100 orang. Datang lagi ke ustaz, orang ilmuwan, bukan hanya agamawan, ilmuwan, ahli bijak. Ustaz, ini saya telah membunuh 100 orang. Kira-kira Allah memaafkan nggak kesalahan dan dosa saya? Apa kata seorang ustaz itu? Walaupun dosa kamu banyak, maksiat pernah kamu lakukan, dengan catatan kamu mau tobat kepada Allah, tidak melakukan hal demikian dan menyesali atas perbuatan tersebut, Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat ke orang. Dengan catatan hijrah, jangan di kampus ini. Ini kampus ini orang-orangnya orang yang suka maksiat, nggak pernah ngaji, nggak pernah musola. Kalau kamu tinggal di kampung ini, besok balik lagi kayak gitu. Taubatnya taubat apa? Sambal. Ya, taubat sambal. Sama hijrah ke kampus sebelah. Hijrah akhirnya dari kampung sebelah. Sebelum sampai ke kampung tersebut, malaikat Israel datang. Ya, datang dicabut nyawanya tuh. Orang yang tadi membunuh 100 orang termasuk ahli agama dia bunuh. Datang itu malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, enggak, ini bagian saya. Orang ini udah taubat. Orang itu udah menyesal atas perbuatannya. Dia mau memperbaiki dirinya untuk hijrah ke kampung yang lain. Kata malaikat azab, enggak, enak aja, belum melakukan apa-apa baru taubat mau masuk surga. Yang dikira surga punya bapak moyangnya. Antar dulu diazab dulu nih. Dia udah membunuh 100 orang, bahkan ahli agama dia bunuh. Satu orang aja dosanya banyak, apalagi sampai 100 orang. Menarik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wahai malaikat, hitung kira-kira jaraknya mana nih yang lebih jauh, deketan ke kampung yang banyak maksiat atau banyakan dia berada di kampung sebelah yang mau hijrah. Ketika diukur jarak perjalanannya, ternyata lebih jauh ke sana, lebih dekat kepada daerah untuk dia hijrah. Maka disitulah rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa. 100 orang Pak dibunuh, Allah masih Maha Pengampun. Makanya kita nih yang banyak dosa barangkali, yang banyak maksiat, jangan putus asa. Insya Allah yang pernah kita lakukan, kalau kita mau tobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyesali atas perbuatannya, Allah mengampuni dosa kita. Untungnya kita sebagai umat Islam, ya, kita ngaji, kita sholat, itu dosa-dosa kita yang sedikit demi sedikit itu dirontokin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu keistimewaan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba. Allah mengampuni semua dosanya kecuali dosa syirik, Pak. Dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diampuni kalau dia tidak mau bertobat. Maka ketika kita sholat, ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jangan kita ibadahnya kepada Allah, minta tolongnya merentenir. Nah, ini yang bahaya nih. Iya. Sholat mau sholat dia, giliran utang siapa? Sama rentenir. Nah, itu yang nggak boleh, minta tolong sama Allah walaupun melalui manusia. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan riba. Apalagi tadi itu banyak banget ya, orang yang sholat, ibadah ibadah, tapi giliran dia minta tolong sama rentenir, sama bank keliling, bank namanya ya. Iya. Akhirnya apa? Menggerogoti amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha aw azyad. Orang yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 bahkan lebih. Kita ngaji itu balasannya satu kebaikan, bahkan satu kebaikan yang kita lakukan ganjarannya 10 Pak, 10. Ini kita di dunia hidup, kita beli makanan satu bisa nggak dapat 3? Bisa nggak? Buy one get one, buy one get two. Orang sekarang tuh, ya kita beli makanan nih, beli satu dapat 2. Ini bisa, itu di dunia, apalagi di akhirat. Ngaji pahalanya 1, tapi Allah balas 10 kali kebaikan. Itu nggak ada yang mustahil bagi Allah.
Maka oleh karena itu setiap amaliyah kebaikan kita Allah akan catat 10 kali kebaikan, bahkan lebih dari itu. Wa man jaa bi sayyi'atin fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha aw al-firu. Orang yang melakukan dosa, melakukan keburukan, melakukan kejahatan, balasannya keburukan juga. Atau Allah akan ampuni dosanya. Ini luar biasa. Kemarin saya ceritakan kalau kita nih belum bisa melakukan amal kebaikan, minimal kita himmah dulu cita-cita. Malam minggu ini kita ngaji. Besok malam minggu lagi niatin untuk ngaji. Kalau kita nggak sempat hadir dalam pengajian, udah dapat pahala. Itu baru hanya niat. Apalagi udah niat, kemudian diapain? Dikerjakan, pahalanya lebih lagi. Ini baru niat doang nih, ternyata belum dilaksanakan, masih dapat pahala. Wa man taqarraba bi shibran taqarrabtu bihi zira'an. Orang yang mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekati dia satu hasta. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Orang yang mendekati Allah satu hasta, Allah akan dekat itu satu tempat semesta. Gini, satu tempat sejengkal, Allah akan dekat kepada manusia itu satu tempat. Wa man atani yamsi ataitu harwalatan. Orang yang mendatangi Allah dalam kondisi berjalan, Allah akan mendatanginya dalam kondisi lari. Maka oleh karena itu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Maka oleh karena itu jangan sampai kita berputus asa, walaupun barangkali dosa kita dulu di masa muda banyak. Kalau kita mau istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu